Halo adik-adik King Kids. Shalom kakak. Nah, hari ini hari yang sangat spesial loh. Kira-kira adik-adik pada tahu gak nih apa sih spesialnya hari ini? Iya betul, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah adik-adik, seperti biasa nih, minggu ini juga Kapten Kiki punya loh teman-teman yang telah menjadi murid-murid Kristus. Adik-adik pada penasaran gak nih? Kira-kira siapa aja sih yang udah menjadi murid Kristus? Yuk kita ikuti kesaksiannya dan sampai habis. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom teman-teman, namaku Kak Santi. Kakak adalah murid Tuhan Yesus di zaman ini loh. Kakak senang dan bangga menjadi murid Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus seperti sahabat di hidup kakak. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, aku punya satu ayat favorit yang sering aku ingat, yaitu di Yakobus 2 ayat 22. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Mari teman-teman, kita menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran, dan dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan kita mujizat yang kreatif. Yuk kita mulai! Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur
buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku ke dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku ke dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku ke dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas semua yang mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia
dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama pujian ini. Katakan kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi katakan, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Yuk adik-adik, kita menyanyi satu pujian lagi. Kakak mau semuanya yang semangat. Ayo semua tepuk tangannya. Sama-sama kita mau katakan, dengarkanlah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi
datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi tanginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Cederakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Tepuk tangannya, kita menyanyi sekali lagi pujian ini. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil seluruh umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja. Halo, namaku adalah Kak Raisa. Aku ini adalah murid Yesus juga loh. Ayat favoritku ada di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Isinya adalah undangan Tuhan Yesus supaya kita murid-muridnya selalu datang pada Dia, karena cuma di dalam Yesus ada kelegaan dalam hati kita saat kita lelah menghadapi semua masalah dalam dunia ini. Nah, teman kita yang satu ini juga mau memberikan kesaksian lewat pujian loh. Yuk kita sama-sama duduk yang manis dan dengarkan persembahan lagu dari teman kita. Kasih,
Adik-adik tahu nggak bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja Damai? Kakak bersyukur sekali karena Tuhan Yesus selalu memberikan kedamaian dalam hati kakak, dalam hati keluarga kakak, pokoknya dalam kehidupan kakak. Ada juga nih satu firman Tuhan yaitu Mazmur 91 yang kalau kakak baca memberikan kedamaian buat kakak karena isinya tentang perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semua. Perkenalkan, aku Kak Glory. Aku adalah murid Tuhan Yesus zaman sekarang loh. Nah, adik-adik, aku suka sekali firman Tuhan. Di Yesaya 55 ayat 8 yang isinya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita percaya bahwa bangsa Indonesia selalu berada di rancangan Tuhan Yesus yang pastinya selalu luar biasa. Karena rancangan Tuhan pastinya adalah rancangan yang terbaik loh adik-adik. Jadi yuk kita sama-sama berdoa selalu untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Sama-sama kita lipat tangannya dan kita tutup matanya ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mau mengucapkan syukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh sama-sama mengikuti ibadah online King Kids. Tuhan, kami mau berdoa supaya belas kasihan-Mu turun atas negeri kami, turun atas Indonesia. Biarlah Tuhan kiranya kerajaan-Mu datang di atas negeri kami, kehendak-Mu jadi di sini seperti di dalam surga. Ya Tuhan, kiranya Engkau pelihara bangsa kami Tuhan, pelihara dari krisis ekonomi global, pelihara dari berbagai bencana alam, dan Tuhan hindarkan juga dari berbagai virus, dari virus COVID, dari virus hepatitis. Biarlah kiranya Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan, Kau tunjukkan atas negeri kami Indonesia Tuhan, biar semua orang mengaku bahwa Tuhan Yesus Engkau adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau berdoa Tuhan buat Presiden, buat Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan, roh takut akan Engkau, Tuhan berikan di dalam hati mereka. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka dan segala usaha yang mereka lakukan, segala keputusan yang mereka ambil, biarlah kiranya yang terbaik buat bangsa ini. Kiranya Tuhan Kau selalu sertai mereka, berikan kesehatan dan juga hikmat untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kami mau berdoa Tuhan, buat orang-orang yang sedang sakit,
Kiranya Tuhan, Engkau dengan kuasa bilur Yesus, Engkau sembuhkan mereka seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saatnya kita mau dengarkan ajaran firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Yuk, sama-sama kita dengerin karena hidup kita harus selalu sama dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua. Yuk, kita sama-sama dengarkan ya. Shalom adik-adik. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari di mana Tuhan Yesus naik ke atas surga. Tahu nggak adik-adik, apa sih makna daripada kenaikan Tuhan Yesus? Yuk, hari ini kakak mau membagikan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik duduk yang manis ya, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Oke? Janji ya adik-adik, mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus adik-adik. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tapi sebelum kakak membawakan apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus, kakak mau balik lagi ke belakang dulu nih, untuk mengingatkan adik-adik. Mungkin adik-adik juga semua pasti ingat nih. Kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk membuat kita semua menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikubur. Tetapi tahu nggak adik-adik? Pada hari ketiga, kubur terbuka dan kubur itu kosong. Orang-orang mempertanyakan di mana Tuhan Yesus. Jangan-jangan Tuhan Yesus dicuri sama murid-muridnya. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Sebelumnya juga Tuhan Yesus sering kali memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan itu terjadi sebab firman Tuhan harus digenapi. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mulai menampakkan dirinya kepada banyak orang, termasuk kepada semua murid-muridnya. Satu kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada satu muridnya yang tidak melihat. Makanya dia tidak percaya. Kemudian Tuhan Yesus kembali menampakkan dirinya kepada murid yang tidak percaya itu, yaitu Thomas. Dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, kita tidak boleh seperti Thomas adik-adik. Kakak percaya kita semua adalah orang-orang yang walau tidak melihat, namun percaya. Dan itu yang dikatakan dengan iman. Sebab kita semua pasti sampai hari ini tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Kemudian di gambar kedua, Tuhan Yesus pun menampakkan dirinya kepada orang yang sedang melakukan perjalanan keluar kota. Orang ini tidak sadar bahwa orang yang dijumpainya adalah Tuhan Yesus. Dan hari berikutnya Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada semua orang sampai mereka tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Setelah 40 hari, mereka pun menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Apa sih makna kenaikan Tuhan Yesus? Yang pertama, makna kenaikan Tuhan Yesus adalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Artinya apa? Kita punya Tuhan yang bisa melihat kita, bisa mendengar doa-doa kita, bahkan bisa berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui siapapun juga. Nah, kita bersyukur adik-adik, kita punya Tuhan yang hidup, yang luar biasa, bahkan yang bisa melakukan segala sesuatu, melakukan mujizat-mujizat. Yang sakit bisa disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus menyiapkan tempat untuk kita. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wow, keren banget ya Tuhan kita. Setelah kehidupan di dunia ini, ternyata ada kehidupan lagi loh adik-adik, di mana Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat untuk kita di kehidupan yang kekal. Tahu nggak adik-adik? Tempat di sana, rumah-rumah di sana, semua dari emas, semua dari berlian. Pokoknya semuanya bagus-bagus. Nah, bersyukur Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan menyiapkan tempat kita. Tapi syaratnya apa? Kita harus terus pegang kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sampai akhir nanti. Yang ketiga adalah makna kenaikan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita semua, agar setiap kita bisa melakukan setiap apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dunia ini. Seperti mendoakan orang sakit, seperti menumpangkan tangan, dan kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan selalu menuntun, menghibur, Roh Kudus yang akan selalu membawa kita kepada jalan-jalan kebenaran. Nah, adik-adik semua, kakak percaya setelah hari ini kita semua sudah tahu apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik sudah tahu mengapa Tuhan Yesus naik ke atas surga. Apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus? Sekali lagi, kakak mau kasih tahu, makna kenaikan Tuhan Yesus adalah yang pertama, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang adik-adik percaya adalah Tuhan Yesus yang hidup. Dia hidup untuk selama-lamanya. Artinya, dia adalah sungguh-sungguh Tuhan dan juru selamat kita. Yang kedua adalah karena Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat tinggal untuk kita, yaitu tempat yang kekal di surga nanti. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita semua. Oke? Ayo adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana kami memperingati hari kenaikan Engkau ke atas surga ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang hidup,
kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau terlebih dulu naik ke atas surga untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kami semua. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, untuk membimbing kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, buat semuanya kami sungguh bersyukur dan semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Hanya Tuhan terus berikan mereka kesehatan yang terbaik. Tuhan terus jaga mereka, Tuhan lindungi mereka dari segala sakit penyakit, mara bahaya, malapetaka, dan dari segala hal apapun yang tidak baik bagi mereka. Tuhan juga menjaga dan memberkati setiap mami papi, orang tua mereka, juga kakak-kakak yang menjaga mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Wah, Kapten Kiki pengen deh belajar seperti kakak-kakak yang tadi. Mereka semua sangat keren. Mereka itu adalah murid-murid Yesus di zaman now. Sama seperti kita adik-adik, kita juga murid Yesus loh di zaman now. Nah, mulai hari ini Kapten Kiki juga jadi mau belajar nih untuk selalu taat dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah kita minggu ini. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.